Apakah orang kalau sudah selingkuh pasti akan selingkuh lagi? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya adalah ya bisa iya, bisa enggak. Ini sulit. Sama seperti pertanyaan apakah orang yang pernah mencuri pasti mencuri lagi? Apakah orang yang pernah pasti lagi? Tapi artinya dia bisa. Dia punya kapasitas untuk itu. Jadi itulah kenapa ketika seseorang sudah pernah mencuri atau mungkin melakukan kejahatan yang besar, itu perlu diwaspadai karena itu bisa berulang lagi. Bisa, bukan pasti. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya bukan dia akan melakukan lagi atau enggak, tetapi dia menunjukkan remorse atau penyesalan enggak dari situ. Oke. Akhirnya aku sudah nunggu seminggu nih. Enggak, kita cuma nunggu sekitar 20 menit. Satu minggu guys, saya sudah sampai mengganti modal rambut juga. Makan nasi padang doang tadi kita. Jadi buat teman-teman ya yang udah menonton tayangan kita episode lalu tentang selingkuh, kalian akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di periode lalu. Satu pertanyaan doang. Ya kan banyak. Nanti Satu. Kan. Nah, buat yang belum nonton, silahkan stop dulu video ini dan nonton video sebelumnya. Atau terserah kalian deh, kita nggak suka ngatur-ngatur ya. Siapa tahu nonton ini dulu sampai selesai, baru nonton yang sebelumnya. Ya, jadi selamat datang lagi di Ruang Tunggu. Di mana kita bukan cuma menunggu, tapi sekalian mencari tahu. Hal baru. Ingat nggak? Di minggu lalu, itu tuh Amar nanya. Pertanyaan tuh kayak gini nih. Emang bener ya kalau orang udah selingkuh sekali tuh kedepannya akan selingkuh lagi gitu? Waduh. Nah, ingat yang pertanyaan itu ya? Nah, itu pertanyaannya. Aku menghabiskan waktu seminggu buat mencari tahu. 20 menit. Lihat baju kita masih sama, cuy. Ya udah, jadi pertanyaannya kan apakah orang kalau sudah pernah selingkuh pasti akan selingkuh lagi. Tapi itu common sih ya, common banget, kayak pernyataan yang common. Bukan pertanyaan yang common ya, pernyataan yang common. Wah, dia mah udah selingkuh, bakal selingkuh lagi tuh. Selingkuh tuh penyakit. Ya, repeat pattern. Yes, jangan kasih kesempatan lagi yang kedua. Waduh. Ya, itu udah sering banget tuh. Kayak seakan tuh kalau udah ketahuan selingkuh, udah tinggalin aja. Dia bakal selingkuh lagi gitu. Tapi kalau seperti itu, berarti bisa jadi dunia nanti nggak ada yang berelasi lagi dong. Ya, bisa jadi sih. Oke, karena tadi kan berarti bakal jumlah orang yang selingkuh hanya akan bertambah, nggak mungkin berkurang. Iya, Kalau kita ngikutin pola tadi, lama-lama nggak ada yang bisa berelasi lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya adalah ya bisa iya, bisa enggak. Ini sulit. Sama seperti pertanyaan apakah orang yang pernah mencuri pasti mencuri lagi? Apakah orang yang pernah pasti lagi? Kalau yang korupsi pasti korupsi lagi nggak sih? Nah, mengenai tadi, kalau misalnya kita melihat tentang orang yang pernah mencuri atau orang yang pernah itu belum tentu dia akan mencuri atau lagi. Tapi artinya dia bisa. Dia punya kapasitas untuk itu. Ada potensi ya. Betul sekali. Jadi itulah kenapa ketika seseorang sudah pernah mencuri atau mungkin melakukan kejahatan yang besar, itu perlu diwaspadai karena itu bisa berulang lagi. Bisa, bukan pasti. Kita bisa menganggap bahwa ya sama juga dengan yang lain, kekerasan. Ya, orang yang pernah bisa mukul pasangannya, berarti dia punya kapabilitas buat itu. Orang yang berselingkuh, artinya dia punya kapabilitas buat itu. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya bukan dia akan melakukan lagi atau enggak, tetapi dia menunjukkan remorse atau penyesalan enggak dari situ. Karena yang gawat kan, kalau misalnya setelah dia melakukan suatu kejahatan, terus dia malah manipulatif. Ini gara-gara kamu nggak sayang sama aku, love language kita berbeda. Nah, Aduh. iya. Zodiak kita beda. Nah iya, itu yang membuat menjadi kayaknya nggak akan mengarah ke lebih baik. Tapi kalau misalnya setelah dia melakukan itu terlihat ada remorse, ada penyesalan, coba memperbaiki, nggak ngejamin juga dia tidak akan lagi. Tetapi kalau kita bandingkan, ya probability-nya atau tadi peluang terjadinya itu pasti berbeda dong. Oh, jadi belum tentu akan diulangi, tapi mungkin ada kemungkinan bakal mengulangi juga. Betul sekali. Oke. Perlu terapi nggak sih? Sebenarnya bisa sih. Ya. Cuma karena tadi kan banyak yang mengira bahwa selingkuh adalah penyakit. Tapi kalau misalnya orang datang dan bilang, dok, saya punya penyakit selingkuh, kok kayaknya aneh gitu kan ya. Aneh banget sih. Nah, bisa diterapi, tapi yang diterapi bukan tentang habit selingkuhnya, tetapi tadi apa yang mendasari itu. Bisa jadi yang membuat dia selingkuh adalah attachment style-nya. Yang dia tuh clingy banget. Jadi ketika pasangannya nggak ada,
dia mencari orang lain yang selalu bisa untuk ada dekat dia. Pernah kita bahas ya, attachment Pernah. style. Jadi tolong ditonton nih tentang attachment Ya, style. bisa jadi juga mungkin karena dia low self esteem, dia nggak percaya diri yang kita tadi bahas di episode sebelumnya ya. Jadi dia ketika pasangannya lagi nggak balas dia merasa aku harus dapat nih rasa percaya diri dari orang-orang ini. Ketika dia makin banyak yang message, makin banyak yang mungkin memuji dia, rasa percaya dirinya muncul. Ini yang kita tangani. Oh, oke. Nah, di sisi lain juga misalnya mungkin ekspektasi yang nggak realistis. Pasanganku nggak kayak standar TikTok nih. Aku mencari yang seperti itu. Ini yang kita coba untuk terapi, ekspektasi yang nggak realistisnya itu. Jadi bukan satu penyakit tertentu, tapi apa unmet needs-nya lagi-lagi, apa yang nggak terpenuhi. Apa yang nggak terpenuhinya itu ya. Dari yang si diagram, kemarin diagram apa namanya? Maslow. Hierarchy of Human Needs. Iya, Itu. oke. Jadi yang dicari tahu itu tuh dari hierarchy of human needs-nya itu Itu ya. salah satunya. Dan kalau misalnya itu nggak applicable ya, kita bisa juga tetap menanyakan kepada dia, apa sih yang tidak dipenuhi oleh pasanganmu sehingga kamu mendapatkan dari luar. Oke. Dan kalau dalam proses terapi, yang paling penting adalah gimana untuk non-judgmental. Kita nggak ngejudge bahwa itu salah. Pelaku sudah tahu itu salah. Nggak perlu dikasih tahu lagi. Iya sih, siapa sih nggak tahu kalau selingkuh itu salah? Yes, mereka akan bilang, iya tahu salah, tapi ada tapinya. Nah, inilah yang kita perlu untuk tangkap, kita kenali. Supaya dia juga bisa jadi perbaikan dari situ. Oke, kalau kayak gitu kan kita udah sering nih bahas tentang durian ya, dunia dalam penderitaan. Kemarin kan kita satu episode banget tuh durian Yes. tanpa ada solusinya. Memang tidak ada solusinya, susah Iya. sekali yang satu ini. Dan biasanya kita juga bahas tentang rambutan kan. Yes. Nah, sekarang kita mau mendedikasikan satu episode untuk kita bahas Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Dadah. Solusinya dong kakak. Iya. Ini bantal lucu juga ya. Ini kalau dijual kalian pada mau beli nggak? Coba tulis di bawah. Tiba-tiba jualan. Tiba-tiba jualan. Jadi sekarang solusinya. Iya, solusinya. Tapi sebelum ke solusi nih aku mau nanya dong, dampak bagi korban perselingkuhan tuh apa sih? Wah, dampaknya pasti pertama tersakiti. Itu yang udah sering orang Udah tahu kan, jelas wah, lah. tersakiti. Trauma nggak sih? Betul. Dan ini jadi takutnya adalah betul nggak cuma tersakitinya, tapi dia jadi mungkin trauma untuk menjalani hubungan yang baru. Banyak Iya, lah pasienku jelas. yang, dok saya takut pasangan saya selingkuh. Emang pernah selingkuh? Enggak sih, mantan saya yang selingkuh. Dia jadi takut. Nah, satu lagi yang nggak banyak orang mungkin menyadari, walaupun mereka mengalami nih, tapi nggak sadar adalah rasa percaya ke diri sendiri itu juga rusak. Kalau rasa kalau rasa percaya kepada pasangan pasti Iya, rusak. Udah pastilah jelas. Tapi rasa percaya ke diri sendiri ini seringkali rusak dan mereka nggak menyadari. Mereka akan mempertanyakan, duh, gue salah apa ya? Aku kurangnya apa ya? Iya kan? Atau, duh, kayaknya memang aku deh yang salah. Begitu. Itu sering kali terjadi karena memang polanya setelah menyalahkan orang, dia jadi mungkin menyalahkan dirinya sendiri juga. Bisa jadi body dysmorphia gitu gak sih? Itu possible dalam beberapa kasus kan. Mungkin dia jadi ngerasa bahwa body dysmorphia itu kan gini ya, dia anggapan bahwa dirinya ini ada yang salah dengan tubuhnya, antara pipinya mungkin, atau mungkin perutnya, badannya, mungkin matanya atau apa, sehingga dia akan melakukan modifikasi di situ. Dalam beberapa kondisi yang dia sudah ada bakatnya ya, jadi bakatnya kayak dia merasa, aduh kayaknya badanku kurang oke, wajahku kurang oke, ketika diselingkuhin, memperkuat gejala-gejala atau simptom yang sudah ada. Dia langsung tuh, ini pasti gara-gara nih pipiku nggak bagus, ini gara-gara hidungku, gara-gara daguku, begitu. Jadi dia mencari alasan tentang kenapa perselingkuhan itu terjadi. Tapi dia lupa bahwa ini mungkin nggak ada hubungannya tentang diri dia. Iya, nggak ada hubungan dengan appearance itu ya. Yes, tapi kan orang butuh penjelasan. Iya, soalnya ada dari beberapa kisah temanku yang kayak, ya ada beberapa kayak, ayo balas dendam dengan glow up. Ah ya. Kayak gitu kan, kayak abis diselingkuhin, begitu putus, jadi ayo balas dendam dengan glow up, entah jadi nge-gym, ada yang entah jadi ya jadi glow up gitu, entah jadi badannya jadi ngebagusin badannya gitu. Tapi ada juga yang jadi operasi plastik ataupun apa, tapi jadinya berlebihan. Bisa. Gitu. Jadi aku jadi mau nanya apakah itu jadi body dysmorphia, dan bahkan ada yang sampai bulimia juga gitu. Yes. Ya kayak ya aku ya I bit concern gitu tentang kayak gitu. Wah, aku sampai menyarankan kayaknya lu butuh terapi deh gitu. Ini bagus nih. Ya. Jadi boleh nggak sih seseorang itu balas dendam dengan cara glow up? Iya. Kan banyak yang bilang tujuannya nih supaya mantanku menyesal. Iya. Gitu kan. Lihat nih aku sekarang udah badannya bagus, mungkin yang cowok udah six pack berotot. Boleh nggak sih seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh aja. Ya.
Kenapa aku bilang boleh? Kemarahan atau kekecewaan itu salah satu bensin yang paling kuat untuk seseorang berubah, untuk seseorang melakukan sesuatu. Akan jadi salah kalau itu satu-satunya bensin dia. Bisa jadi ketika ini ya, aku mau untuk balas dendam. Paling nggak tuh supaya dia memulai diet, supaya dia memulai olahraga. Tapi kita harapkan setelah nanti dia menjalani itu dan mulai ngerasa nyaman, tolong diubah nih motivasinya. Aku mau diet, aku mau olahraga karena aku mencintai diriku. Bukan karena aku mau menghukum orang tersebut. Iya. Karena apabila tujuannya mau menghukum, gimana kalau ternyata dia nggak peduli? Iya lagi. Gimana kalau pas ketemu ternyata itu cuma hai doang, nggak ada tuh yang jadi kagum miler gitu, nggak ada. Kan makin kecewa. Iya. Malah nanti backfire, malah jadi tuh kan emang aku yang salah. Tapi kalau tujuannya nanti di tengah jalan berubah, aku mencintai diriku sendiri, dia jadi tahu bahwa dirinya berharga, sehingga ketika orang ini selingkuhin dia, ya udah it's his loss, it's her loss. Bukan kehilanganku, tapi ini adalah ruginya dia. Iya. Itu juga berpengaruh untuk ke penilaian orang juga nggak sih? Betul banget. Kalau tadi dampak ke si korban, sekarang kalau dampak pelaku selingkuh itu tuh apa sih? Kerugian pelaku Ini menarik. penyelingkuhan itu apa? Karena sebenarnya memang ada kerugiannya itu ya. Iya, pasti Paling ada pertama, kerugiannya dong. takut ketahuan, pasti. Ya jelas Ya, lah. kayaknya sekarang salah satu ketakutan terbesar netizen adalah masuk di komunitas marah-marah di Twitter. Spill. Wah, itu udah jadi mimpi buruk sekali gitu. Iya lagi, apalagi kalau viral. Karena ketika sudah masuk Sampai situ, jutaan view gitu, waduh. Ketika sudah masuk situ, orang-orang mungkin nggak punya kapasitas untuk mencari, untuk checking bener atau enggak. Pokoknya maki-maki dulu aja. Iya, gitu bener. kan, karena namanya juga marah-marah kan. Dan tadi itu kalau ke-spill. Kalaupun nggak ke-spill, dia juga ada ketakutan hidup dalam worry. Duh, bakal ketahuan atau enggak ya? Yes. Bayangin hidup dengan Kapan, menyimpan satu ya? rahasia. Itu kan, dia kan membuat dia nggak tenang juga jadinya. Setiap kali misalnya pasangannya lagi megang HP dia langsung kayak gemeter, rasa takut. Karena tadi nggak nyaman juga dengan Iya, itu. iya. Dan ini yang penting nih. Yang ketiga adalah, kalau tadi dia selingkuh karena ada unmet needs yang tidak terpenuhi dari pasangannya, dan dia menemukan itu di orang lain, pasti dong dia akan menemukan unmet needs juga dari orang ini. Akhirnya siklusnya berlanjut lagi. Orang yang tadi jadi selingkuhan dia akan menjadi korban lagi karena dia akan selingkuh dengan orang lainnya. Ya, dan ini yang dibilang bahwa nanti korban selingkuh akan menjadi orang yang menjadi selingkuhan akan menjadi korban. Ada benernya juga. Tapi kita nggak usah ngomongin tentang hukum karma dan lain-lain, karena tadi pelakunya kan sama. Iya. Pelakunya adalah orang yang nggak bisa mengolah unmet needs, nggak bisa mengolah tadi regulasi tentang emosinya, regulasi tentang desire dia untuk memiliki sesuatu. Jadi akhirnya bakal pindah terus, dan dia akan merasa kayak aku nggak memiliki cinta sejati. Iya. Makanya ada juga orang datang ke tempat praktekku bukan cuma sebagai korban, tapi sebagai pelaku juga. Dia merasa bersalah, dia merasa kayak kok jadi menderita. Apalagi nih setelah pindah-pindah pasangan, dia sadar bahwa ternyata yang terbaik adalah yang pertama. Terus menyesal, tapi pas mau balik udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, bener. Nah, itu penyesalan seperti itu. Itu kalau kita bicarakan tentang dampaknya ya. Iya. Dan makanya kalau tahu gitu kan kita gampang tinggal bilang ya udah hentikan aja. Mereka juga tahu bahwa pengen berhenti, tapi tidak bisa. Karena kan selingkuh ini jadi seperti kayak addiction. Orang-orang yang misalnya gambling, orang-orang yang kayak misalnya Ya karena mungkin yang risk rokok. itu ya. Karena benar ada Risk-taking itu risk ya? taking behavior-nya. Iya. Orang yang judi, orang yang mungkin ngerokok misalnya atau drugs, mereka pun tahu bahwa mereka harus berhenti. Tapi tadi kan ada keseruannya yang lebih besar, dan Iya. ketika tadi dopaminnya tinggi, ini membuat mereka susah untuk mengendalikan itu. Makanya kita perlu untuk menyadari dan ngajak dia dari awal nih untuk sadar bahwa nih semakin sering kamu terpapar dengan itu, semakin gampang bagi kamu untuk melakukan itu lagi. Ada sebuah data gini ya, bahwa kalau seseorang itu masih menyimpan dating apps di HP-nya, maka kemungkinan untuk dia melakukan selingkuh itu lebih tinggi, sekitar 33-50%. Kenapa? Karena gampang dijangkau. Iya. Ada bosan sedikit, langsung buka. Iya. Nah, disitulah nanti untuk mulai, misalnya gimana untuk mengubah itu, butuh dua pihak nih untuk sama-sama sepakat untuk mau mengubah itu. Dari korbannya juga mau memaafkan, pelakunya juga mau untuk berubah. Kalau cuma salah satu nggak bisa. Oke. Kalau kayak gitu kan jadinya balik lagi ke korban ya. Karena kan kita pasti di sini yang nonton para korban dibanding para pelaku dong. Yang pelaku tidak mengaku. Pelaku mungkin belum butuh video ini. Oh ya. Belum butuh, mungkin suatu hari nanti mereka butuh video ini. Nah udah gitu tuh aku mau nanya,
trust issue nih, pasti nimbulin Ya. trust issue. Gak cuman ke pasangan, ke diri kita sendiri, ataupun kayak ke orang. Aku juga nemuin nih beberapa temen aku yang lu kan gak pernah diselingkuhin nih sama pasangan lu, tapi gara-gara dia nonton kisah perselingkuhan, gara-gara dia dengerin kisah perselingkuhan, gara-gara pokoknya dia overthinking lah, terus dia jadi paranoid banget sama pasangannya selingkuh. Jadi kayak aduh, gue takut nih pasangan gue selingkuh, tapi kan lu gak pernah diselingkuhin. Menurut gue tuh kayak pasangan lu tuh green flag abis gitu. Tapi dia jadi paranoid, jadi dia yang cegil. Menurut gue mah jadi lu yang cegil Jadi gitu. Kalau toxic gitu ya. iya, lu Nah. toxic banget, lu tuh gak pernah diselingkuhin, tapi lu nuduh-nuduh pasangan lu tuh selingkuh. Yes. Dan kayak enggak, lu tuh nggak ngerti gitu. Lu nggak paham, cowok-cowok di sana tuh semuanya pasti selingkuh gitu. Kayak enggak cuy, lu lihat dulu deh, kayak pelan-pelan pahami. Enggak, lihat deh film ini, referensinya tuh jelek. Menurut gue tuh film ya, lu kalau nonton tiap hari film selingkuh, lu kalau lihat setiap hari berita tentang orang selingkuh, ya lu akan akan dibayang-bayangi ya, Betul. ketakutan selingkuh gitu. Tapi ya itu menurut aku tuh emang kayak gitu ya orang tuh. Yap. Aku ada juga seorang nih ya, pasien yang cerita bahwa dia tuh sering jadi tempat cerita buat Iya. teman-temannya. Kebetulan yang banyak cerita itu teman-teman yang sudah menikah. Dan dia jadi bilang, saya jadi takut nikah. Karena tiap kali temennya cerita, ini ceritanya nih nggak pernah ada yang bagus. Nggak ada yang cerita, aku bahagia sama pasanganku. Ya iya ya, kalau orang curhat mah ceritanya orang curhat nggak pernah ya. mertuanya jahat mungkin, Iya, gitu iya, kan. iya, Ini iya. iparnya minta Iparnya uang. nyebelin, Wah, gitu. iya. Jadi dia ngerasa semenakutkan itu ya. Nah, di situ aku menangkap bahwa begini, karena cerita yang dia dengar seperti itu, jadi dia ada anggapan yang normal adalah seperti itu. Normal itu kan tentang seberapa sering terjadinya. Ya Oke? kalau hidupnya normal atau hidupnya baik-baik aja mah gak akan curhat orangnya. Betul sekali. Nah, jadi betul, yang dianggap normal dalam kepala dia dari dengar cerita itu justru yang sebenarnya tidak normal. Iya, yang gak normal. Karena benar kata Sora, kalau hidupnya normal dia nggak cerita. Nah, tapi karena ini sering mertua gue baik banget loh, gak ada nggak orang ada yang gitu kayak ya. gitu. Mau apa mau pamer gitu. Pamer. Ya bener ya, nanti dibilangnya pamer. Nah, jadi akhirnya gini, ada konsep dalam istilahnya ilmu jiwa itu, kita nyebutnya mental image of normal. Iya. Mental image of normal tuh gini, ketika kita dengar suatu konsep, kita punya bayangan itu seperti apa sih yang normalnya. Contoh nih, kalau kita ngomong kata chef misalnya. Dalam bayanganku ada nih, chef itu adalah yang orang pakai topi tinggi warna putih, terus kumisan gitu Iya, kan. Mamma kumisan, mia ya. gitu, itu chef tuh. Chefnya Itali. Nah, itu chef. Iya. Tapi orang lain mungkin ketika chef mikirnya kayak chef untuk Chinese food mungkin. Bisa kayak Iya. gitu. Dan kita semua sama-sama benar. Aku chef French mikirnya. Nah, kan jadi Iya. itu benar, masing-masing kita dari satu kata aja menggambarkan normal yang berbeda. Iya. Akibatnya tadi, ketika dia terlalu sering mendengarkan tentang berita-berita atau cerita negatif dalam relationship, ya ketika dengar kata pernikahan, langsung mental image dia yang normal pernikahan itu adalah tadi, pasti selingkuh. Selingkuh, iya. Bukan akan selingkuh atau enggak, tapi kapan nih selingkuhnya. Iya. Begitu. Nah, ini yang membuat dia jadi nggak realistis, melihatnya jadi hitam putih. Dan wajar dong kalau seperti itu dia jadi takut untuk menjalankan relasi itu. Iya. Bahkan ketika pasangannya mungkin pada saat pasangannya meninggal dan tidak terbukti selingkuh, dia bakal menunggu kapan nih selingkuhannya bakal menunjukin, Yes. muncul menunjukkan anaknya. Itu sampai kondisi berat banget gitu ya. Dan inilah, jadi kalau kita ngomong tentang trust issue, ini menarik ya, karena banyak juga pasien yang bilang bahwa gimana caranya supaya aku ini sembuh nih dari trust issue ini. Oke, nah kita mungkin perlu sepakati dulu ya, apa sih trust issue itu? Iya. Oke. Trust itu kan berarti tentang kita Kepercayaan. percaya pada orang lain. Nah, aku kadang menganggap gini, gampangnya ya, trust issue itu anggap aja kayak aku punya nih gelas bagus guys, kalau ada yang mau beli komen di bawah. Makin banyak yang komen, kita makin bisa jual. Anggap nih, ada gelas semangka bagus banget dan aku sangat sayang sama gelas ini. Terus aku bilang, aku mau pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Terus aku bilang, Sor, titip dong, aku sangat cinta gelas ini, jaga ya, jangan sampai pecah. Kalau pecah aku bakal sedih. Aku pergi ke luar negeri. Editor, tolong edit saya tiba-tiba pindah ke Jepang. Nah, terus saya balik lagi. Gitu kan? Udah balik lagi. Ternyata gelasnya belum pecah. Terima kasih. Belum ya? Belum pecah. Aku bisa bilang Sora bisa dipercaya sejauh ini. Sejauh ini. Kalau gelasnya pecah, berarti aku bisa bilang Sora tidak bisa dipercaya. Oke. Nah, tapi tadi kan kalau aku pergi ke luar negeri, nitip 2 tahun, kan jelas waktunya. Sekarang kalau kita ngomongin tentang relationship, tentang cinta, harapannya nggak 2 tahun dong. Enggak dong. Seumur hidup, Seumur gitu kan. hidup, iya. Jadi sekarang bayangkan gini, Sor, aku titip gelas ini jangan sampai pecah ya. Aku nitip seumur hidup. Oke. Sampai salah satu dari kita mati. Oke. Ketika gelas ini pecah, aku bisa bilang Sora nggak bisa dipercaya.
Tapi ketika aku ketemu dengan Sora 15 tahun lagi, oh belum pecah. Ya, belum pecah. Artinya aku belum bisa bilang dia pasti bisa dipercaya. Oke. Satu-satunya cara untuk bilang bahwa orang ini bisa dipercaya adalah ketika dia tutup usia. Terima kasih. Ketika dia tutup usia dan gelas ini belum pecah. Barulah saat itu aku bisa mengatakan, oh ternyata dia bisa dipercaya. Terus muncul selingkuhan aku. Kebanyakan nonton. Tapi kalaupun tadi misalnya anggaplah, wah dia sudah tutup usia, wah gelasnya belum pecah, ditunggu-tunggu, wah selingkuhannya nggak datang. Ternyata benar dia bisa dipercaya. Tapi buat kan, apa? ya pointless. Udah ya. nggak ada gunanya lagi karena orangnya sudah nggak ada. Jadi kalau kita mendefinisikan kepercayaan hanya di sebatas ini pecah atau enggak, itu tuh terlambat banget. Ya. Dan jadi sekarang gini, kita ubah menjadi kepercayaan itu adalah apakah orang ini cukup berharga sehingga aku mau untuk memberikan peluang tersebut. Nah, peluang apa? Kalau aku sering bilang gini, mempercayai orang adalah memberikan peluang untuk menyakiti diri kita. Ketika aku berikan gelas ini, aku bakal bilang, ini aku titip gelas ini, kamu bisa pecahin ini, kalau kamu pecahin aku bakal sangat sedih. Tapi aku nggak jadi nitip ya. Tapi aku sangat mempercayai kamu sangat berharga, sehingga aku akan memberikan peluang untuk menyakitiku. Disitulah untuk menilai tentang orang ini cukup berharga nggak sih untuk diberikan peluang tersebut. Kita lihat dari historinya. Oke. Mungkin kamu pernah memecahkan gelas juga. Tapi kita lihat mecahin waktu itu gimana ya? Apakah dia nggak sengaja? Apakah kepleset? Atau memang mecahinnya lagi marah-marah? Atau pas dia mecahin dia nyalain orang. Iya aku pecahin soalnya tadi kamu. Terus apakah dia sering? Jangan-jangan sudah 10 gelas dia pecahkan. Nah itu kan jadi pattern berulang. Iya. Jadi kalau tadi misalnya orang nanya kepadaku, pasangan saya selingkuh, bakal selingkuh lagi nggak ya? Bentar, lihat patternnya dulu. Lihat Apakah dia sebelumnya memecahkannya hanya sekali dan tampak menyesali itu, tampak mencoba memperbaikinya, atau tadi ketika dia pecah dia nyalahin orang lain, atau memang ini sudah jadi habit. Dia selalu pindah-pindah rumah karena di rumah sebelumnya selalu memecahkan gelas. Jadi kita menentukan sendiri apakah orang ini cukup berharga atau enggak. Dan salah satu pertanyaan yang kita bisa tanyakan adalah gini, apakah aku berkembang dalam hubungan ini atau aku stuck dalam hubungan ini? Kalau kamu merasa berkembang dan kamu merasa worth buat diperjuangkan, perjuangkanlah. Tapi kalau kamu merasa stuck, nggak deh, itu ya sudah. Jangan ngasih gelas ke orang yang punya riwayat memecahkan gelas tersebut. Udah gitu kamu ngomel-ngomel, kenapa dia mecahin gelas saya? Lah, kamu udah di warning segala macam, itu udah red flag berkibar di sana sini gitu. Red flag. Gitu. Nah, jadi begitulah ya yang cara untuk memproses itu, untuk memproses tentang dipercayai. Sebaliknya, aku juga bilang ini, ketika seseorang, misalnya anggaplah dia pelaku, terus dia bilang, oke deh, aku mau untuk perbaikan nih, aku mau untuk menjaga perasaanku, menjaga perasaan pasanganku. Ingat, ketika kamu dipercaya sama seseorang, artinya kamu diberikan peluang untuk menyakiti orang tersebut. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang ini cukup berharga sampai kamu tidak akan menyakiti dia, walaupun kamu punya peluangnya. Disitulah dua pihak ini sama-sama kita coba untuk perbaiki, kita arahkan, dan tadi membentuk suatu komitmen baru. Nggak cukup cuma bilang bahwa, iya aku nggak bakal melakukan lagi. Nggak cukup dengan itu. Menarik. Analogi kamu itu keren juga ya. Keren. Jadi tentang, ya itu ya, relationship itu kayak ya itu. Kamu tuh cukup berharga untuk aku titipin gelas, dimana kamu bisa ada kesempatan untuk mecahin gelas itu, tapi kamu memutuskan untuk nggak memecahkan itu. Dan banyak kan gini kejadiannya, setelah gelas itu, misalnya aku nggak sengaja memecahkan gelas itu, aku jadi sangat berhati-hati. Iya. Banyak akhirnya kalau kita pernah bahas nih sebelumnya di second honeymoon period. Iya. Honeymoon period biasa terjadi kan sekitar di mungkin 6 bulan pertama sampai 2 tahun sejak pernikahan. Tapi bisa jadi ada honeymoon period kedua yang biasanya terjadi setelah suatu krisis. Iya. Setelah misalnya terjadi perselingkuhan, aku beberapa kali ketemu pasangan yang setelah terjadi perselingkuhan dan mereka reconcile, mencoba untuk memperbaiki, malah menjadi lebih baik. Iya. Karena tadi mereka sama-sama mau belajar dari kesalahannya. Jadi ada masalah, mereka menemukan apa unmet needs-nya dan mereka coba untuk memperbaiki itu. Oke. Dan itu yang tadi, jadi orang nggak sengaja memecahkan gelas, terus dia menjadi sangat berhati-hati karena dia nggak mau menyakiti orang tersebut lagi. Oke. Jadi kan ada nih gelas yang kayak sudah pecah, terus usaha kayak untuk diperbaiki. Mungkin emang tidak sesempurna gelas yang di awal, tapi mereka berusaha nih untuk memperbaiki gelas tersebut gitu. Nah, kapan kalau kayak gitu? Jadi kan sebenarnya tidak apa-apa ketika kamu memaafkan gitu.
pasangan yang kamu yang selingkuhkan gitu. Ketika kamu memutuskan untuk memaafkan pasangan kamu yang selingkuh. Kadang-kadang kan orang sekitarnya yang kadang-kadang, udah mau selingkuh ngapain sih lu maafin gitu kan, kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita tuh ya udahlah, itu pasangan aku gitu, dan aku masih mau memberikan kesempatan kedua ke pasangan itu. Nah, kapan harus stop ketika ini pasangan sudah selingkuh? Kapan sih harus stop gitu, ketika harus nyerah nih? Ketika ya udah, gue harus nyerah untuk memberikan gelas gue yang udah remuk ini gitu. Ini kita ngomongnya namanya tuh deal breaker. Jadi kan dalam suatu relationship itu ada deal. Kapan dealnya itu off? The deal is off ketika aku biasa mengajak kliennya untuk menentukan sendiri. Tapi beberapa guidance yang kita sarankan adalah pertama, berulang atau enggak. Kedua, apakah ini dia tampak berubah? Nah tadi, apakah dia malah membela diri, atau tadi tampak dia mencoba untuk berubah atau enggak. Dan yang ketiga paling penting adalah tadi, apakah menurut kamu berkembang nggak dalam relationship ini, atau tadi merasa stuck. Jadi sebenarnya dia akan menentukan sendiri. Apabila ini sesuatu yang berulang, ya, dan tadi tampaknya nggak ada berubah, dan tadi dia merasa stuck, maka ya sudah, the deal is off. Dan biasanya aku tambahkan lagi, paling penting adalah ketika terjadi kekerasan. Itu agak sulit tuh, karena ketika kekerasan itu terjadi dan dia nggak tampak berubah, berarti kan ancamannya udah ancaman fisik ya. Dan ancaman fisik ini nggak selalu bermulainya dengan physical violence. Biasanya physical violence itu belakangan. Yang lebih awal adalah emotional violence. Entah dengan manipulatif, kita pernah bahas juga di episode sebelumnya ya, dengan dia guilt tripping, dengan dia mengancam, dengan dia membentak, dengan kata-kata kasar, itu tuh awal, dan lama-lama dikhawatirkan bakal menjadi ancaman fisik yang benar-benar nyata. Apabila sudah terjadi ancaman fisik, itu dia perlu sebaiknya stand up, ngomong bahwa dia nggak terima diperlakukan seperti itu. Karena dia perlu stand up ke diri sendiri juga. Tapi sulitnya kan memang kenyataannya, dalam hubungan seringkali korbannya nggak memiliki privilege atau kekuatan untuk ngomong kayak gitu. Seringkali dia berada di situasi yang disadvantage, sehingga jadinya nggak bisa melawan balik. Menarik ya. Jadi ketika itu sudah berubah menjadi manipulasi, sebaiknya menyerah saja ya. Dan ketika ketika relationship itu sudah tidak berkembang, justru sebaiknya menyerah saja. Betul. Ya, selamatkan apa yang tersisa, Yaudah. lalu ya itu, memulai sesuatu yang baru. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru, yang tadi kita bahas di awal ya, dia perlu menyadari dulu bahwa dia ini berharga untuk dicintai. Karena seringkali kan setelah orang menjadi korban perselingkuhan, dia akan merasa, aku nggak pantas nih dicintai, kayaknya yang salah emang aku deh. Jadi dia perlu percaya bahwa dia berharga dan pantas untuk dicintai. Kebetulan nggak dengan orang itu. Berapa lama waktu yang dibutuhin biasanya untuk orang pulih? Nah menurut aku tuh gini loh, ada beberapa orang yang gaining itu immediately. Kayak, ya apalagi yang dapat dukungan secara online ya, kebanyakan kayak ketika dia cerita ke online kayak ini nih pasangan saya selingkuh gitu, ya kamu mah cantik gini, wah kamu hot, terus dia dapat gaining online, sedangkan si perebutnya biasanya perebut pasangannya itu dapat hujatan gitu, dan mau baik pria ataupun wanitanya dapat hujatan, sedangkan si yang pasangannya direbut itu dapat pujian gitu. Itu kan gampang pulihnya, lebih mudah buat dia pulihnya gitu. Lebih mudah untuk dia pulihnya gitu. Walaupun mungkin struggle a bit, tapi lebih mudah lah. Mungkin nggak sulit itu gitu untuk dia pulih. Nah, kapan biasanya yang tidak mendapatkan sorotan itu lebih susah biasanya kan pulihnya. Apalagi yang tidak menceritakan ke orang lain. Kalau kita ngomongin tentang angka, pasti ini nggak mudah untuk menjelaskannya. Aku pernah membaca bahwa perkiraan nih untuk seseorang yang dia menjadi korban individual ya, dia butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi 6 bulan sampai 18 bulan. Sebenarnya mirip-mirip kayak proses berduka juga. Kita nggak bisa bilang berapa lama waktu yang pas. Tapi tadi nggak mungkin dengan cepat. Bahkan kalaupun tadi Sora bilang nih bahwa dia mendapatkan support bahwa iya kamu mah cantik bla 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 bla, dia mungkin merasa senang. Tapi di dalam jadi bertanya lagi, kalau aku cantik, kenapa aku ditinggalkan? Malah jadi tadi, jangan-jangan emang aku ada yang salah. Begitu. Jangan-jangan gue cegil, jangan-jangan gue cogil. Karena tadi kan dia jadi questioning, karena tadi citra dirinya sendiri yang jadinya rusak. Nah, kenapa butuh waktu yang lama? Karena dia butuh untuk membiasakan
dengan terpisah tersebut. Nah, dalam waktu tersebut sebaiknya dia mungkin tadi berelasi dengan orang-orang, menemukan hidupnya lagi, dan kita pernah bahas ya tentang moving on kan, bahwa moving on itu bukan cuma tentang balikan sama orang lain atau balikan sama mantan, tapi balikan sama diri sendiri. Iya. Bahwa tadi aku pantas untuk mendapatkan cinta, aku pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, itu untuk individual. Kalau untuk pasangan, ya pasangan artinya suami atau istri atau misalnya ini pasangan ya in couples, yang mereka datang dan mengatakan kami mau ini untuk memperbaiki hubungan. Oh, yang tadi itu yang kayak mau kesempatan kedua. Ya, dua-duanya sepakat nih. Jadi korbannya mau ngasih kesempatan, pelakunya mau untuk memperbaiki. Mau berubah. Tadinya aku pikir ini bakal lebih cepat karena kan dua-duanya pengen ya. Iya. Tapi ternyata penelitian menunjukkan mereka butuh waktu yang lebih lama, 1-2 tahun. Karena kita nanganin 2 orang sekarang. Iya. Di mana bisa jadi yang satu Justru siap, lebih yang lama satu ya. enggak gitu. Dan menariknya gini, yang sering aku temukan kombinasi antara misalnya satu korban sudah oke deh aku memberikan kesempatan, tapi pelakunya yang aduh masih susah buatku. Sebaliknya ada juga yang pelakunya udah nih aku sudah berusaha melakukan terbaik dan dia udah ibaratnya tobat. Gue udah nggak aneh-aneh lagi. Tapi kok pasanganku masih curiga terus. Ada yang seperti itu. Ya jelas lah dikhianati. Betul. Gitu. Dan disitulah aku perlu untuk diskusi lagi sama mereka tentang emang definisi tadi trust-nya ini jangan-jangan salah. Iya. Salah satu yang sering ku sampaikan adalah begini kepada korbannya. Jadi kembali nih, korbannya kan tadi jadi trust issue. Aku bakal bilang gini, gimana caranya supaya si pelaku, pasanganmu nih, punya peluang menang? Oh. Jangan sampai orang ini masuk dalam suatu game yang peluang menangnya nggak ada. Artinya apapun yang dia lakukan, dia nggak bakal bisa membuktikan bahwa dia sudah berubah. Pada saat itu nggak fair juga dong buat dia. Iya sih. Kalau pada saat itu ada beberapa orang yang merasa kayaknya saya nggak bisa maafin lagi, ya sudah mendingan off aja. Ya mendingan berpisah saja. Karena kalau nggak kayak fair gitu. juga. Betul. Nah, yang makanya di situ aku arahkan bahwa untuk pelaku berarti bagaimana supaya dia mau untuk berubah, tapi korban gimana dia mau untuk membuka hatinya lagi. Iya. Dan tadi semua mulai dari menyadari bahwa dia berhak untuk dicintai, dia punya kepercayaan bahwa pasangannya melakukan yang terbaik, dan tadi ngebuat standar-standar baru yang disepakati bersama. Oh, iya. Balik lagi berarti ke komunikasi ya. Betul, communication antara keduanya. Oke. Dan seringkali kan mungkin itu yang bikin jadi perselingkuhan terjadi. Oke. Communication-nya yang tidak muncul. Kalau gitu kalau kayak gitu komunikasinya tentang unmet needs itu dong. Betul, biasanya aku sarankan 2 sih. Pertama tentang unmet needs, kedua tentang konsep privacy. Oh ya, ya, Oke. ya. Apa yang privacy sama apa sih satu lagi tuh? Secrecy. Secrecy, ya benar. Jadi kita bahas ini dulu kali ya tentang privacy and secrecy Iya. ini ya. Apa Karena- sih bedanya itu privacy sama secrecy Oke, itu? jadi privacy and secrecy. Private and secret. Ya. Privacy itu bagus. Dalam satu hubungan, privacy itu harus ada. Biasanya aku mengatakan privacy ini adalah tentang tidak terlihat. About being unseen. Contoh, ketika aku lagi di toilet nih, lagi buang air, aku pengennya privacy. Ah, Oke, tentang tidak terlihat. Aku nggak melakukan sesuatu yang buruk, cuma sebaiknya jangan dilihat aja. Iya. Termasuk aku mungkin ada chat sama teman-temanku gitu ya. Mungkin chatnya sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tapi mendingan kamu jangan lihat deh, itu private. iya. Browsing historiku aman, tapi mendingan jangan lihat deh, itu private. Dan itu perlu, karena kita butuh space aman kita sendiri. Iya. Nah, kalau secrecy, ya secret artinya bukan tentang unseen atau invisible, tapi tentang hiding something, menyembunyikan. Disitulah yang dia chat diam-diam, yang dia ngedelete, yang dia menyembunyikan sesuatu, begitu. Nah, kalau dalam hubungan yang sehat, kita harapkan privacy harus ada dan harus jelas. Dan privacy itu bentuknya gini, kamu boleh lihat handphoneku silahkan, tapi mendingan jangan. Iya. Begitu. Sedangkan kalau secrecy adalah jangan lihat handphoneku, ini private. Justru itu bukan private, begitu. Iya. Itu adalah secret. Nah, dalam hubungan yang sehat sebaiknya secrecy ini minimal atau bahkan nggak ada sama sekali. Iya. Gitu. Nah, akhirnya definisinya private and secret ini pun berbeda-beda. PIN ATM, ada yang dia nganggap, oke, ini boleh untuk tahu. Ada berapa yang nggak boleh tahu. Passcode HP, ada yang bilang boleh tahu, ada yang bilang nggak boleh tahu. Gitu, berbeda-beda. Itu yang berarti perlu disepakati dulu. Karena seringkali akhirnya begini, jadinya orang yang menjadi korban, dia memberikan kesempatan kedua, tapi syaratnya tadi, nggak boleh ada privacy. Nggak fair juga kan nggak ya? fair juga dong. Dia Iya. harus mengakses semua-semuanya gitu. Kenapa ini juga nggak bagus juga? Kadang-kadang pelakunya, oke, nih silahkan, cek aja. Tapi emang dari dasarnya tadi si korbannya insecure, dia jadi ngerasa, kok gampang banget dia ngasihnya, jangan-jangan. Nah, iya. Lagi-lagi tadi, citra dirinya dan pandangan tentang orang lain yang jadinya salah. Nah, itu yang aku bilang nggak ada peluang menang. Sekarang mau ngapain lagi gitu? Udah diberikan semua aksesnya, masih ngerasa kayak,
kok gampang banget dikasihnya, pasti dia sembunyikan sesuatu nih. Gitu kan. Maka ya itu perlu disepakati dulu. Nah, itulah tentang perbedaan antara privacy and secrecy. Gitu. Yang kedua, buset, denger nggak tuh? Iya dari tadi. Dari tadi kedengeran suara petir. Guys, kalau ini ada gemuruh-gemuruh, biarkan saja ini background noise. Meningkatkan ambience. Iya, meningkatkan ambience. Dari tadi udah kedengeran suara petir. Ya, karena unmet needs itu ibarat langit yang dia gelap, banyak petir gitu, banyak petir dan hujan. Kita menginginkan cerah, gitu, Iya. tetapi nggak bisa dapatnya yang seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Maka ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak. Kita nggak bisa mengendalikan langit harus cerah, nggak bisa. Kita bisa mengendalikan, nih, menggunakan payung, menggunakan jas hujan. Nah, sama juga dalam relationship pun, ada hal yang bisa dikendalikan, ada yang enggak. Kita nggak bisa mengendalikan pasangan kita bakal melakukan apa, tapi kita bisa mengendalikan dengan mengkomunikasikan apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Oke? Problemnya adalah, yang dikendalikan aja dia nggak lakukan. Dia nggak ngomong, terus tiba-tiba bilang, kenapa sih pasanganku kok begitu? Kok Kenapa sih pasangan aku masak ini? Yes. Kenapa pasanganku main badminton sampai malam? Kenapa Kok sih dia nggak hobi pulang dulu sih? mancing? Nah, itu jadinya kan unmet needs-nya nggak tersampaikan. Sedangkan ya pasangannya mungkin bingung juga lagi mancing, tiba-tiba, kenapa dia marah-marah? Gitu. Nah, jadi mengkomunikasikan itu, unmet needs tersebut. Caranya gimana? Mulai dengan, kalau dulu kita pernah bahas di episode awal-awalnya tentang I sentence. Ya, aku merasa kesepian ketika kamu pergi dan nggak ngajak aku. Aku merasa khawatir kalau kamu nggak ada kabar. Jadi kita ngomongnya bukan gara-gara kamu begini, aku jadi begini. Nah, itulah cara kita mengkomunikasikan. Dan bisa nggak untuk kita, mungkin tadi membuat komunikasi baru, boleh nggak kalau nanti berikutnya kita gini-gini. Jadi bentuknya pun mengajak, bukan menyuruh. Itulah caranya untuk tadi membuat suatu unmet needs itu terpenuhi dengan menyampaikan apa sih unmet needs-nya itu, lalu kita menyampaikan secara asertif apa yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau kita udah sampaikan, kira-kira orangnya berubah atau enggak, bisa nggak kita kendalikan? Enggak lah. Nah, itulah Iya. kembali lagi berarti kita balikin ke konsep, seandainya ini memang nggak berubah dari pasangannya, kira-kira gimana? Apakah kamu bakal mempermasalahkan itu, atau ya sudahlah, ini adalah keanehannya dia? Oke. Menarik. Kalau kayak gitu, aku mau nanya lagi deh. Kalau tadi kan kayak misalnya kita memutuskan sebagai pasangan, kita mau memulai new honeymoon periods itu. Ada standar baru dong yang berarti harus dipasang. Kayak selain komunikasi itu. Standar yang baru ini tuh kayak yang tadi kan menjalani komunikasi gitu secara clear gitu. Nah, kayak tadi privacy, ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Nah, sebaiknya apa sih yang boleh dan nggak boleh ini tuh? Oke, ini benar-benar berbeda banget ya dari satu orang ke orang-orang lain ya. Karena nanti kan kesepakatan itu. Cuma paling nggak yang perlu lebih dijelaskan lagi adalah apa yang menjadi luka di relationship mereka. Oke. Misalnya kalau sebelumnya, aku nggak suka kalau kamu sering pergi sama cowok. Berarti itu yang perlu dijelaskan dulu. Oke, Terkait dengan itu. menarik. Gitu kan. Jadi ya, kan healing sesuai luka, ingat ya. Oh. Berarti lukanya dulu definisikan. Seringkali orang berantem tanpa sadar, ini sebenarnya lukanya apa sih? Berantem aja. Itulah kenapa bisa berantem berulang-ulang, nggak selesai, karena memang nggak pernah ke akarnya dan nggak pernah selesai gitu problemnya. Kaki pegangan. Gak penting guys. Aku merasa terganggu ketika tadi kamu melakukan itu. Contoh bentuk I sentence. Kayaknya nggak kelihatan kamera juga. Gak kelihatan kamera tapi kaki aku sama dia kayak Oke. pegangan. Alright. Apalagi? Ya, tadi aku nggak boleh dan yang nggak boleh dan yang boleh itu tuh bisa dikomunikasikan dengan tadi sumber dari berantemnya tuh Yes. apa. Dan sumber dari yang sekiranya potensial selingkuh tuh apa. Betul sekali. Oh, kalau mau diperbaiki. Kalau mau diperbaiki. Kalau enggak, ya sudah gitu. Dan aku sering nyampaikan gini, ketika misalnya ada couple yang datang ya untuk konseling, aku bakal bilang, couple konseling itu tujuannya bukan untuk mendamaikan. Banyak yang ngira, datang ke couple konseling deh, biar damai. Enggak. Couple konseling itu tujuannya adalah, kalau sama-sama mau perbaikan, yuk bergerak bareng-bareng. Kalau emang sama-sama mau berhenti, ya sudah, gimana untuk pisah, tapi dengan damage yang seminimal mungkin. Oh, jadi belum tentu akan damai, tapi bisa jadi ya berpisah tapi dengan damage seminimal mungkin. Yes, karena kan tiap orang punya core value yang berbeda-beda. Bisa jadi ada core value yang segitu kuatnya. Misalnya tentang agama, yang satu orangnya sangat religius, yang satu sangat-sangat tidak religius. Bisa jadi mereka memang nggak mau mengubah itu dan ya sudah. Mungkin mereka memang perlu untuk nggak melanjutkan. Atau kalaupun mau melanjutkan, mungkin tadi dengan batas-batas tertentu.
Gitu. Itu yang diomongin. Oke, menarik. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk pembahasan tentang perselingkuhan dan trust issue hari ini. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau untuk komen silakan. Mungkin ini karena isunya sensitif, mungkin teman-teman merasa malu untuk itu. Teman-teman boleh bercerita di Description box. Iya. Ada link di description box. Yes, bisa ceritakan di situ. Dan ini jadi salah satu juga ya. Aku nggak tahu nih bakal kira-kira menarik atau nggak buat teman-teman. Kalau mau ada yang dibacakan kasusnya, Ceritanya. boleh kalian tuliskan gitu. Tapi kita pastikan bakal anonim. Anonim, jelas. Karena siapa tahu kan mungkin ada yang aku pernah begini, boleh untuk diceritakan dan kita bahas ya. Dan kalau mau boleh tuliskan demikian, kita pastikan bakal anonim. Siapa tahu kan jadi segmen baru juga buat kita. Iya, bisa jadi segmen curhat. baru dan bisa segmen curhat. Gimana kalau kita bikin segmen curhat? Keren kali ya. Tapi mungkin kita bakal postingnya di Instagram. Jadi boleh. jangan lupa di follow Instagram Pot Ruang Tunggu. Dan juga saya @dr.ndreamon. Dan Instagram saya juga di @littlesora. Mantap sekali ya. Segmen curhat keren juga kali ya. Bagus, Kita bagus. kayak bacain masalah-masalah problem kalian yang kalian posting di tadi link yang ada di description box. Terus nanti kita bacain secara anonimus dan kita bahas sedikit di itu ya. Baiklah. Jadi kayak segmen rambutan tapi rambutan Boleh. kecil. Rambutan yang lagi nggak musim. Nanti kita cari singkatannya ya. Iya, rambutan kecil. apa leci apa gitu. Leci bagus Nanti tuh. kita cari deh ya. Leci keren tuh. Nah, oke, jadi wah ternyata butuh 2 episode. Untuk membahas mengenai perselingkuhan. perselingkuhan. Ini aja Gue masih cukup banyak yakin pasti nih yang di belum sini terbahas adalah ya. korban-korban perselingkuhan nih. Boleh dong ya buat teman-teman berarti nih yang mau ngasih kode nih buat pasangannya, upload di story nggak sih? Ya iya bener. Waduh. Upload tuh, sindir-sindir Wah, aja iya. tuh. Hashtag no mention. Wih, gitu kan. Hashtag YTTA. YTTA, Begitu. betul. Wah, biar orang-orang tahu, biar sekalian tuh ngasih message ke dia. Ya. Iya, aku jadi anyway aku pingin tahu juga nih, out of topic ya. Kalau misalnya orang tuanya ada pasangan, ada orang tua yang pernah berselingkuh gitu ya. Ini jadi kita bahas lagi nih. Iya. Orang tua yang pernah berselingkuh, terus anaknya melihat perselingkuhan itu, ada nggak sih potensi anaknya berselingkuh atau anaknya jadi benci banget sama perselingkuhan? Oke, menarik. Ada studinya. Aku lupa bahas ini. Oh iya. Studinya adalah gini, kan kita ngomongin tentang angka-angka perselingkuhannya. Anak yang tumbuh besar di keluarga yang tidak utuh, secara statistik lebih mungkin untuk berselingkuh dibandingkan yang berada di keluarga yang utuh. Nggak utuhnya ini nggak selalu dalam bentuknya perselingkuhan. Bisa jadi dia mungkin kayak sendirian atau misalnya single parents atau mungkin dia dirawat oleh orang lain. Itu lebih mungkin. Ini terkait dengan gimana dia melihat cinta. Kan ketika dia tumbuh besar di keluarga yang baik-baik saja, yang seperti keluarga di buku bahasa Indonesia, ada ayah, ibu, dan anak gitu yang semuanya saling menjaga, saling mencintai, maka pemenuhan cintanya itu cukup. Dia nggak perlu mencari dari luar gitu kan. Tapi ketika tadi dia kurang mendapatkan cinta, dia mungkin mencarinya secara berlebihan, unmet needs lagi. Begitu. Nice. Jadi memang tadi ada hubungannya, tapi ya tadi sebatas ke gimana dia melihat dirinya. Dan ternyata tadi bisa jadi ada yang dia ngerasa aku sangat benci dengan perselingkuhan, bisa. Ada juga yang aku jadi sangat benci dengan hubungan, aku nggak mau untuk menjalin relasi, ada juga seperti itu. Oke, bahas tadi yang soal keluarga seperti di buku bahasa Indonesia, ayah, ibu, anak gitu ya. Keluarga yang sangat harmonis. Bisa nggak menjadi salah satu dari keluarga itu menjadi pelaku perselingkuhan? Tetap bisa. Ingat Walaupun keluarganya sangat harmonis. bisa, kan itu salah satu faktornya aja. Ingat ya tadi kita udah bahas juga di periode sebelumnya bahwa perselingkuhan itu bukan lack of love, tapi lack of regulation. Kurang bisa meregulasi. Begitu. Jadi walaupun hubungannya sangat sempurna, masih ada potensi selingkuh. Yes, makanya kan kita perlu bedakan antara peluang gitu kan. Secara statistik memang lebih kecil kemungkinannya, tapi bukan berarti nol. Oh, nah. Oke, jadi juga jangan menjadi satu pembenaran. Iya aku selingkuh, kan keluargaku tidak utuh. Itu nggak bisa jadi pembenaran. Nggak bisa ya. Jadi ada potensi selingkuh. Ada. Oke guys, jadi berikutnya kita bakal bahas mengenai cewek red flag yang suka marah-marah, yang suka mengancam. Setuju nggak? Red flag. Bahas red flag ya, oke? Oke guys, kita bahas tentang red flag berikutnya. Jangan lupa di subscribe podcast Ruang Tunggu. Dan jangan lupa dinyalain juga notification buttonnya. Betul sekali ya, oke? Ya, kita akan kembali lagi minggu depan kalau dia nggak babak belur. Dadah. Sampai Selamat jumpa di tunggu. ruang tunggu berikutnya. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada cerita. Iya, mau selingkuh nggak? Cobain. Ini
nih. Red flag tuh apa sih? Nah, sebenarnya begini ya, kita perlu paham dulu kenapa sih istilah baru muncul. Karena kan banyak orang yang menganggap bahwa ini nih dibikin-bikin nih istilahnya nih. Seperti apa sih kriteria yang dibilang red flag ini? Ya berarti dalam hubungan nih, entah dia sifatnya manipulatif, secara emosi nggak stabil, dia posesif, dia mungkin sering nyalahin, Abusive juga nggak sih? selingkuh, banyak. Pokoknya tanda-tanda yang membuat dia menjadi ini deh red flag.